Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmus salihat wa birahmatihi tanazzalul barakat wa bi'alaihi nanju minal baliyat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil bahjati wal karamat, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu, berkatalah pengarang kitab ini, Al-Imam Ibnu Atha'illah wa syarihuhu Syekh Ibnu Ajibah rahimahumallahu rahmatal labrar. La tarhal, janganlah kamu pergi, min kaunin, dari satu kaun. Kaun itu maknanya makhluk ya. Ila kaunin, menuju makhluk lagi. Fatasiru, maka dirimu, bisa dibaca fatakuna, maaf, fatakuna, maka dirimu itu adanya kahimarir raha, seperti gilingan yang diputar oleh himar, atau himar yang menjadi alat penggiling gandum. Dulu pernah lihat ya, ada gilingan itu diputar sama keledai. Kalau di Jawa ada namanya mie apa gitu, yang muterin sapi muter tuk 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 tuk, dia menggiling, tahu kan ya, itu alat giling tradisional. Saya pernah ke Belanda, itu saya lihat juga itu di Belanda itu bikin gandum begitu. Jadi ada bulat gitu, mungkin seukuran diameternya ya 2 atau 3 meter gitu. Di situ gandum digiling ya, yang giling itu sapi. Ada juga pakai himar. Sapi, himar, kuda misalnya nih, kalau muter kayak begitu ya muter aja nggak habis-habis gitu, balik lagi. Lah kamu, kata Imam Ibnu Atha'illah, janganlah dalam hidup itu muternya cuman dari makhluk menuju makhluk lagi aja, melihat sesuatu yang dilihat makhluk terus. Maka perjalananmu itu tidak lebih seperti keledai yang menggiling ya, di putaran gilingan, namanya bahasa Arabnya roha. Wa idzar walladzir tahala ilaihi walladzir tahala anhu, sebab kau yang arah yang kau tuju adalah arah yang tadi ditinggalkan. Kalau muter situ balik lagi, muter situ lagi. Nah, kalau mau keren jadi orang itu, kalau mau hebat, kalau mau baik, kalau mau irhal, walakin irhal, tapi pergilah dirimu, minal akwani, ya, perjalananmu itu kalau mau irhal, pergilah minal akwan, dari yang semula hidupmu melihat, yang kamu lihat al akwan, semuanya makhluk, ilal mukawwin, lalu dari melihat makhluk temukanlah al mukawwin, penciptanya. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya Tuhanmu lah al muntaha, ya, tujuan akhirmu. Dialah pencipta dari segala makhluk. Qultu, aku berkata, kata Imam Ibnu Ajibah, ar-rahilu minal kauni ilal kaun huwal rahilu minas siwa ila talabis siwa. Ya, orang yang
berjalan hidupnya itu dari makhluk menuju makhluk, atau keadaan yang diciptakan Allah, itu kan namanya makhluk. Orang yang hidupnya cuman ya dari makhluk menuju makhluk, iya, itu sesungguhnya wadzalika kaman zahada fid dunya wa anqata'a ilallah. Ya. Perumpamaannya seperti orang yang sepertinya zuhud tak terhadap dunia. Saya nggak mau nyari duit, nggak mau cari materi, karena itu bukan Allah, karena itu bukan akhirat, tapi tujuannya supaya dipuji agar dia disebut zuhud lah. Jare wong Brebes pada baik Kang, karena pujian itu hakikatnya dunia, paham ya? Ada orang tadi itu katanya, orangnya ikhlas, apa-apa aja nggak mau dibayar, nggak mau, dia mah ikhlas kalau buat agama, tapi minta disebut, dipuji. Ya itu sih namanya makhluk juga ujung-ujungnya. Ada tukang kerja di masjid, seminggu, waktu ditanya berapa bayarannya Pak, jangan, kalau saya nerima bayaran nanti saya tidak ikhlas. Yang penting hari Jumat tolong diumumin aja Ustadz bahwa Mamat tukang yang ngerjain renovasi tidak mau dibayar, cukup begitu saya udah senang. Nah ini contoh ada orang dari makhluk ke makhluk. Artinya al-kaun, kaun itu ciptaan Allah. Al-kaun bisa juga ya diartikan dunia. Al-kaun bisa juga diartikan makhluk, artinya yang selain Allah lah. Lah makanya orang kalau perjalannya kayak gitu, itu sama aja kayak khimar yang ya muter ke situ-situ juga, belum sampai kepada Allah. Kalau mau irhal minal kaun ilal mukawin. Wah, ini levelnya berat. Itu kenapa Pak? Katanya ikhlas itu ala darajat. Misalnya contoh ikhlas ya. Ikhlas yang paling tinggi itu ya, ikhlas itu ala darajat. Dia ada beberapa tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama ya mau mencari balasan dari Allah. Enggak apa-apa, pengen kaya tapi itu dari Allah, masih Allah juga namanya. Artinya dia minta kepada Allah, enggak apa-apa. Orang yang sesungguhnya misalnya dia menerima bayaran pada saat melakukan apapun misalnya, kalau dia niatnya itu menerima rizki anugerah dari Allah, maka sesungguhnya bukan makhluk, tapi yang dia tuju tetap Allah. Masya Allah ya. Terima kasih, ini rizkinya Allah, nggak boleh ditolak lah. Dia sebut rizkinya Allah. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah al-mukawwin, Allah. Yang kalau tadi kan tidak, bilangnya ikhlas, nggak mau nerima, tapi sesungguhnya orang itu mengharap dipuji manusia juga. Ya. Kalau yang pertama tadi bilangnya saya nggak mau nerima bayaran, tapi berharap dipuji manusia. Ini sebenarnya ini makhluk-makhluk juga ujungnya, bukan Allah. Tapi orang yang nerima bayaran, misalnya jadi guru, kerja, niatnya apa? Ini rizkinya Allah, saya harus terima, harus syukuri. Ya Allah juga ujungnya. Nah itu tipis Pak bedanya. Nah yang bisa ngerti begini nih, yang ngaji hari Sabtu ini nggak ngantuk, itu tuh baru ngerti kan. Kalau ngantuk saya nggak tahu juga itu.
bisa ngebedain apa enggak? Nah, ya. Jadi di sini dikasih contoh lagi, wa kaman zahada fiha yatlubul khususiyata ka iqbalil khalqi wal izzi wa tarbiyatil mahabati fi qulubin nas. Perumpamaan orang yang kelihatannya sepertinya kok kepada Allah, tapi sesungguhnya masih buat makhluk juga, masih buat dirinya juga. Itu seperti orang yang kelihatannya zuhud terhadap dunia, tapi dia berharap diberi kelebihan oleh Allah. Nah, itu juga sesungguhnya masih belum akhirat. Saudara, ada orang kelihatannya zuhud atau ibadahnya luar biasa, tapi di hati kecilnya dia pengen dikasih kelebihan. Kelebihan itu ya semacam derajat yang tinggi oleh Allah. Pengen jadi apalah sehingga makhluk menghormati dia semua, sehingga dia diperbincangkan, punya kelebihan. Maka apalagi misalnya dia pengen punya keramat yang kalau doa mustajab, ya, auzahada fiha yatlubul karamata wa khawariqil adat, atau ada orang yang kelihatannya zuhud tapi yang dia minta adalah keramat. Ada orang kelihatannya zuhud, nggak mau dikasih ini, nggak mau dikasih itu, hidupnya sederhana, tapi dia berharap dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala keramat. Entah keramatnya apalah gitu, kalau doa mustajab, atau keramatnya pengajiannya rame, atau dikasih khawariqul adat, kelebihan-kelebihan yang tidak lazim dimiliki orang. Kalau ngobatin orang pada baik, sembuh, langsung sembuh. Nah, kalau dia pengen kayak begini juga, maka kata Imam Ibnu Ajibah, ya, orang tersebut famathaluhu fahadza kulluhu, maka ini orang semacam ini semuanya rahilun min kaunin ila kaunin, adalah perumpamaan orang yang melakukan perjalanan rahil min kaunin ila kaunin, dari makhluk ke makhluk lagi. Artinya bukan kepada Allah tujuannya. Fa mathaluhu kahimarit tahunati yasirul laila wan nahara wa huwa fi mawdhihi. Perumpamaan orang semacam itu, yang kehidupannya semacam itu, persis seperti keledai yang ada di penggilingan dari siang ke malam, malam ke siang. Ya, kalaupun jalan itu terus sambil makan, ya segitu-gitu aja tempatnya. Saudara-saudara, ini Masya Allah, ya, sesungguhnya ungkapan ini dalam. Imam Ibnu Athaillah mengingatkan kita, sesungguhnya hidupmu itu tujuannya apa sih? Gitu. Kalau tujuannya masih al-kaun, tujuan akhirmu bukan al-mukawin, bukan Allah pencipta, ya kamu nggak beda seperti keledai yang muter pagi sore segitu-gitu aja. Kalau yang diminta hidup nyaman, dimuliakan orang, ya, dikasih kelebihan, bahagia, tapi buat hatimu, buat dirimu, ya, ya. Kadang-kadang emang kan begitu, kita orang umumnya hidup begitu, mikirnya pengen punya anak yang baik-baik, sukses-sukses, hidup baik semua, tetangga ngormatin, keluarga ngormatin, ya masih gitu-gitu aja. Berarti tujuannya untuk dirimu dong, bukan untuk Allah.
Lah kalau dirimu berarti al-kaun. Wah, saudara-saudara, ini ngaji begini nih berat ini. Ya, sangat filosofis. Ya, ngajinya sangat filosofis. Sebenarnya hidupmu buat siapa? Buat dirimu, buat makhluk, buat al-kaun, apa untuk al-mukawwin? Kalau tujuan akhirmu adalah al-kaun, makhluk, makhluknya termasuk dirimu, termasuk istrimu, anakmu, tetanggamu, ya kamu nggak beda seperti keledai itu, mutar-mutar di situ-situ aja. Tapi cobalah kau berjalan, berhijrah, setiap perjalananmu carilah tujuan akhirnya jangan makhluk, jangan al-kaun, tapi al-mukawwin. Al-mukawwin artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segalanya. Nah, saudara-saudara, ini membedakannya tipis ya, tapi menjalankannya yang berat. Kalau orang yang tahu itu sesungguhnya bedanya tipis, tapi menjalankannya berat karena cuma ditambahin doang. Saya beri contoh tadi, nerima bayaran, kalau niatnya untuk nyenengin diri sendiri masih kaun namanya, makhluk tuh. Tapi kalau niatnya ini rizkinya Allah, harus diterima, disyukuri, karena Allah senang melihat hambanya yang bersyukur ketika diberi nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ada orang bikin selamatan, kalau tujuannya bikin selamatannya gede-gedean itu, baik pada saat bikin hajatan buat anaknya yang nikah, yang sunat, yang mau umroh, tujuannya biar tekor asal kesohor. Dia mah hebat kalau hajatan, souvenirnya aja keren. Gitu. Iya, yang hadir nih souvenirnya dikasih jam semua, gambarnya gambar dia katanya. Ya, apalah kalau dia bikin selamatan, apa yang laki-laki dikasih sarung, yang perempuan dikasih apa namanya, mukena. Jadi omongan. Kalau tujuannya itu ya makhluk. Tapi kalau ada orang ada rezeki dia bikin selamatan, ya pengen ngajak makan orang semua, menunjukkan rezeki apa nikmat Allah, bahkan dia tidak nerima itu Pak, nerima dikasih gitu ya, maka nggak ada itunya di situ, nggak ada apa namanya yang buat masukin amplop dengan niat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apabila kau mendapatkan nikmat maka ceritakanlah. Maka Allah, Masya Allah, ini memang yang namanya hati itu yang tahu Allah. Susah itu, kita nggak bisa ngomentarin orang ya. Ada orang yang hajatan nggak mau nerima amplop, itu ada itu dulu guru saya begitu. Guru saya itu hajatan nggak mau, ngundangnya juga unik ya, ngundangnya unik. Pada hari H menjelang nikahkan putrinya, guru saya misalnya punya beras, punya uang, cuman bisa buat ngundang 200 orang. Ya udah ngundang 200 orang. Beliau bilang sama istrinya, lu punya duit berapa? Kalau kata kita sekarang ada 20 juta bang, ya udah, ini pantasnya berapa orang diundang bang? Dengan uang segitu, ya paling 100-200, ya udah undang 100-200 orang. Wah rupanya denger, orang-orang tahu kalau kiai ini mau hajatan, kok dia nggak diundang. Orang kampung itu, murid-murid zaman dulu denger kiainya mau hajatan, nggak diumumin kiainya, cuma denger dari temennya doang.
tetangganya, saudaranya, anu mau mantu minggu depan. Oh gitu. Wah, orang pada datang, ngerasa nggak diundang, nggak ngomong, nggak apa, bawa beras, ada yang datang. Waduh, tambah takut kayaknya. Lah ini kan rezeki berarti nambah. Undangan seketika ditambah sesuai dengan tambahnya beras itu. Ajib. Nah kalau orang zaman dulu di kampung tuh undangan kawinan kan nggak ribet kayak zaman sekarang Pak, cuman pakai kertas fotokopi. Dan orang zaman dulu gitu juga nggak malu, tambahin diundang, tambah jauh. Dari tadinya ngundang orang 200 yang datang 1000. Dari mana? Itu kiainya nggak pernah minta, cuman denger ini makanan orang, ada bawa beras, bawa apa, tambahin. Pas hari H nggak ada tuh buat tempat kotak tuh, nggak ada. Kiai saya juga nggak pakai jas yang sengaja supaya kalau orang ngamplopin bisa masuk ke jas luar dalam, enggak. Karena ada orang yang sengaja pakai jas tebel, sono salaman masuk kantor, enggak. Juga nggak bikin di undangannya ditulis mohon maaf dengan sangat hormat untuk tidak memberikan karangan bunga. Ya, zaman sekarang kan malah pakai digital itu ya. Mohon berkenan jika ingin memberikan sumbangan bisa ditransfer ke nomor rekening ABCD. Sekarang begitu malahan. Betul ya? Betul. Masya Allah. Lah iya emang. Kalau udah kayak begitu, aduh, berat udah ngaji kitab hikam ini. Kitab ini mah jangan dipakai, deh susah ini diamalin. Nah susah ini diamalin. Orang zaman sekarang emang tujuannya semuanya al-kaun, minal kaun ilal kaun. Tujuannya tidak pernah ilal mukawin, tidak pernah kepada Allah sang pencipta. Semuanya dirinya. Hartanya pengen nambah, jabatannya pengen nambah, kemuliaannya pengen nambah, dihormati orang, itu terus dirinya terus. Kapan kau sampai kepada Allah kalau masih begitu terus? Nah, oleh karenanya ya, mulailah engkau, fayambaghi laka ayyuhal muridu, saya singkat, maka seyogianya wahai engkau orang yang ingin menuju jalan Allah, antarfa'a himmataka, dalam melakukan apapun mulailah kau melatih, mengangkat, meninggikan himmataka, tujuanmu dalam melangkah. Lu mulai sekarang, kata Imam Ibnu Ajibah, ya latihan. Lu kau angkat keinginanmu, tujuanmu, ya jangan hanya untuk al-kaun dirimu saja, untuk makhluk, tapi tujuanmu apa saja ya dalam melangkah ilal malikil majidi, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala al-majidi yang agung. Fatarhal itu dimulai ketika melihat apapun, min ru'yatil akwani, dari semula hidupmu cuman yang kau lihat adalah al-akwan. Al-akwan itu ya makhluk ini ya, melihat orang, fenomena orang, semua makhluk semua kan yang kamu lihat. Nah, kau lihat orang mulia ya, kau lihat orang itu enak amat ya, rumahnya gede ya, jabatannya tinggi, itu makhluk ya. Begitu juga yang selama ini orang melihat bagusnya mobil orang, kan umumnya begitu. Atau misalnya ada orang dihormati orang, enak ya jadi orang terhormat, makhluk lagi, orang lagi, dihormati orang lagi, kan begitu. Mulailah ila talabi syuhudil malikid dayyan, dalam hidup mulailah kau belajar, yang kau lihat, yang kau cari adalah Tuhan yang penguasa hari kiamat. Au tarhal ila dalili ilal burhan,
atau bisa juga sebagian ulama menyebutnya belajarlah kau dalam hidup itu yang semula yang kau cari adalah dalil, ya sekarang kepada al-burhan, bukti, ya ila ru'yati syuhud wal iyan wa huwa ghayatul qasdi wal muntaha. Itulah sesungguhnya tujuan hidupmu yang dimaksud dalam wa anna ila rabbikal muntaha. Saudara-saudara, ada satu ungkapan sederhana. Ini dulu guru saya, ya seorang kiai di Jawa Timur, namanya Kiai Afifuddin Muhajir. Saya suka sekali dengan beliau karena kadang-kadang ketika memberi contoh-contoh itu sederhana. Orang laki-laki, seorang laki-laki itu katanya kalau dia melihat perempuan cantik, ya kalau dia melihatnya dengan mata zahir dan nafsu, maka yang terlihat, yang ada perempuan cantik itu yang dia lihat adalah bukan Allah, bukan mukawin, tapi mau kawin. Apa namanya? Lain. Karena dia lihat perempuan cantik itu sebagai al-kaun, sebagai makhluk. Jadi kalau kita mohon maaf nih masih ngelihat perempuan cakep lalu kemudian yang ada pengen kawin, mau kawin, berarti perempuan cantik itu kau lihat sebagai al-kaun. Tapi kalau Anda melihat perempuan cantik itu kemudian langsung bertasbih, membesarkan nama Allah, subhanallah, subhanallah, maha suci engkau ya Allah yang menciptakan makhluk seindah ini, berarti yang terlihat adalah al-mukawwin, penciptanya. Yang satu mau kawin, yang satu apa namanya? Mukawwin. Itu sesungguhnya beda yang sederhana. Sekarang jujur bapak-bapak, umumnya kita kalau ngelihat perempuan cakep, subhanallah, subhanallah, apa alhamdulillah, alhamdulillah. Mau kawin, apa yang terlihat? Mukawin, penciptanya. Rata-rata kita baru level pertama. Nah, itulah contoh sederhana orang mestinya mulai hijrah. Nah, tapi sekali lagi yang tadi kita bahas itu bukan barang mudah itu. Karena memang hidup ini kita dari dulu itu ya, yang kita lihat memang ya makhluk terus. Nah, mulailah belajar untuk berhijrah. Ya. Kalau sekarang ini kan ada istilah hijrah, fenomena hijrah. Cuman hijrahnya ya masih hijrah zahir sesungguhnya. Ya tapi bagus lah. Ya, menghijrah kemudian disampaikan di sosial media, kemudian supaya dipuji kan gitu kan. Nah, kalau hijrah yang dimaksud di sini sesungguhnya sudah hijrah yang paling tinggi, minal kauni ilal mukawwin, dari yang semula hidup kita itu cuman melihatnya makhluk, lalu kemudian hijrah yang sesungguhnya terakhir yang dilihat adalah penciptanya, pencipta. Artinya Allah itu bahasa lainnya sebagai lawan dari al-kaun adalah al-mukawwin. Pada titik ini nanti para ulama syariat yang kita sebut dengan ahli fikih, dengan para ulama
Thariqah atau hakikah ahli tasawuf seringkali berbeda menghukumi sesuatu. Tadi Pak, kalau ngeliatin perempuan cakep di depan kita, kalau pakai sudut pandang fikih, itu nggak boleh melototin perempuan cakep. Betul apa tidak? Ya, laki-laki ngeliatin perempuan cakep. Begitu sebaliknya, perempuan cakep ngeliatin laki-laki cakep, wih ganteng amat ya. Karena fikih menghukumi zahir, tidak salah. Umumnya orang ya kalau dia laki-laki ngelihat perempuan cakep di depannya, yang timbul nafsu. Yang tadi saya bilang, yang ada nafsu, mau kawin. Maka fikih bilang dosa. Tapi ada orang yang sudah sampai pada tingkatan ini, di hartanya, dalam dirinya dunia banyak, di depannya perempuan cakep, nggak ada rasa apa-apa. Uang banyak segala macam, jabatan tinggi, di depannya perempuan cakep. Itu uang banyak, jabatan tinggi, perempuan cakep, dikasih apa aja, dia nggak ada rasa apa-apa. Sebab yang ada dalam pandangannya adalah Allah, Allah, Allah penciptanya. Lihat perempuan cakep ya tadi itu, bukan mau kawin, tapi yang ingat mukawinnya. Maha suci Allah yang menciptakan perempuan secakep ini, gitu. Maha suci Allah yang telah memberi saya rizki sebanyak ini. Maha suci Allah yang telah memberi saya jabatan setinggi ini. Dia nggak bilang apa-apa. Kalau sudah sampai tingkatan ini, maka orang tersebut nggak kena hukum dosa. Itu kira-kira. Nah, makanya ulama tasawuf, kalau ada ulama fikih bilang, gimana kalau ada laki-laki ngeliatin perempuan di depannya, dosa, haram. Ya ulama tasawuf nggak nyalain, emang umumnya begitu sih orang. Ya, tapi kalau nanti ada orang yang melihat perempuan cakep tapi nggak ada rasa apa-apa karena yang terlihat Allah Tuhannya, nah itu memang wilayahnya tasawuf. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ya inilah kajian kita pada hari ini ya. Tidak bisa terlalu didalam-dalemin gitu ya, karena memang agak berat itu ngamalinnya. Dulu ada kiai sudah wafat, namanya Gusme, Gusme, tahu ya, di Pelosok Kediri, terkenal Pak pada masanya. Kalau malam kumpulnya sama preman, sama perempuan-perempuan nakal gitu, di kafe, di hotel-hotel. Dulu ya kalau kata kita ya di mana lah gitu, perempuan-perempuan duduk aja. Orang cuman bilang, wah kamu nggak bisa ngikutin kelas itu tuh, kelasnya wali gitu. Ya karena nggak pernah mau belajar untuk ke situ. Kelasnya kalau itu wali katanya, susah lu ikutin katanya, susah lu ikutin. Ya sesungguhnya yang terjadi adalah memang al-maghfurlah Gusmi itu melihat, maaf ya, orang mabok, perempuan-perempuan nakal itu diajak duduk ngobrol, itu yang terlihat dalam diri beliau adalah Allah penciptanya. Saya ulangi, Allah penciptanya. Ya, maha suci Allah yang menciptakan makhluk. Kata orang Madura, cem-macem. Ada yang model saya, ada yang model begini. Itu makhluk Allah Pak. Memang kita boleh benci? Nggak boleh. Membenci mereka berarti membenci penciptanya. Nah, itu sederhana kan? Membenci mereka berarti membenci penciptanya. Itu juga kenapa kalau ada kita lihat orang dilahirkan maaf cacat atau jelek atau cakep, ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang cacat, ya kita lihat ya, subhanallah, maha suci Allah yang menciptakan makhluk macam-macam, ada yang cakep, ada yang jelek.
Nanti kita juga kalau melihat makhluk, ada yang Islam, ada yang non muslim, ya juga nggak boleh benci, karena itu penciptanya Allah. Maha suci Allah yang menciptakan makhluk macam-macam. Yang Islamnya yang ada ahli ibadah, soleh-soleh, masya Allah, kayak jamaah al-mubarakah ini kan rata-rata soleh-soleh nih, amin. Dari wajahnya kelihatan Al-Quran di luar kepala semua, ya kan? Nah itu ada lagi yang maaf belum sholat, masih mabuk, ya sama saja. Subhanallah, subhanallah. Yang dilihat adalah al-mukawwin, penciptanya. Itu kenapa ya orang yang sudah sampai pada tingkatan semacam ini, hidupnya yang ada hanya cinta, tidak ada rasa benci. Kamu benci sama siapa? Semuanya makhluk Allah yang menciptakan Allah. Apa hakmu membenci? Apa hakmu membenci makhluk Allah semuanya yang menciptakan Allah? Aduh, ini malah Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya beliau katakan, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk beragam itu, ya, beragam sukunya, beragam bentuknya, ya, apa coba hikmahnya, tujuannya? Hikmahnya itu untuk menunjukkan kepada kita ala kamali kudratihi ta'ala, bahwa Allah itu sifat kudratnya sempurna. Salah satunya itu menciptakan makhluk, kata orang Madura, macam-macam. Ada yang hidungnya mancung, pesek, warna kulitnya lain-lain, maha sempurna. Gak ada yang bisa bikin begitu. Jadi jangan kau benci kalau melihat ada orang kulitnya beda-beda, agamanya beda-beda. Itu menunjukkan kemaha sempurnaannya Allah. Satu. Nah, kedua, kata Syekh Nawawi, ya, kebetulan saya baca tafsirnya, kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, ada yang ahli ibadah, ada yang maksiat atau kafir dan mukmin. Itu juga dalam rangka menunjukkan ala kamali ghinahu, bahwa Allah itu maha sempurna ketidakbutuhannya kepada makhluk. Kalau bahasa orang Jawa, ala kamali ghinahu, ingatase sempurnai semoge Gusti Allah. Kata orang Jawa begitu. Allah itu semoge, semoge itu maha tidak butuh. Apa dipikir bapak-bapak Allah butuh ibadah kita? Enggak. Apa dipikir kalau masjid ini kosong Allah sedih? Enggak. Yang sedih pengurus, kotak apalnya kurang. Wah, sepi ini katanya, tumben katanya. Makanya kemarin waktu COVID itu banyak pengurus masjid yang kemudian berontak sama pemerintah. Itu sesungguhnya pakai dalil-dalil, udah nggak usah takut mati, semuanya juga takdir. Khotibnya juga begitu, kita nggak usah takut pemerintah, semuanya konspirasi segala macam-macam. Ada khotib yang pidato gitu. Ya sesungguhnya ya yang ya kita harus menolong agama Allah. Masjid ini nggak boleh sepi, pasar aja rame, apalagi kudu masjid. Sebenarnya itu yang butuh masjid dibuka itu bukan Allah, khotibnya sama pengurus masjid. Itu guyonannya, Pak. Tapi benar itu. Dikiranya itu Allah butuh tuh sama ibadah kita. Allah maha tidak butuh. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, ngelihat apa saja yang terlihat al-mukawwin. Tadi kan, yang Kristen, yang ahli mabok, yang maksiat. Begitu ngelihat, ingat penciptanya. Begitu ngelihat, ingat penciptanya. Itulah yang dimaksud. Mulailah dalam hidupmu melihat sesuatu, kalau kau sudah melihat ujungnya adalah penciptanya, berarti kau telah sampai pada tujuan. Itulah kira-kira inti daripada nasihat Ibnu Athaillah pada hari ini. As-suhbah nanti kita lanjutkan tentang bagaimana bab yang kelima, babus suhbah,
wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman wa yaqina. Allahumma rizqna al-ikhlasa wal istiqamah wa hubballahi wa hubba man nahabba wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.